Gencarnya upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap bisa menggelar ajang balap Formula E di DKI Jakarta hingga rela berutang padahal masa jabatan Anies Baswedan tinggal 1 tahun lagi sebagai gubernur di DKI. Masalah ini menjadi pergunjingan publik. Nah, tepatkah sebenarnya langkah Pemprov DKI terkait gelaran balap Formula E ini? Bagaimana tanggapan terkait anggaran komitmen fee Formula E yang tiba-tiba turun drastis? Nah, kita akan membahasnya. Ada anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, serta pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Mas Adi, Mas Agus, dan juga Bro William, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan suara saya didengar ini ya. Mas Agus bisa mendengar suara saya? Nah, tampaknya ada masalah komunikasi dari studio kami kepada para narasumber. Saya coba lagi ke Mas Adi, selamat pagi. Mas Agus, bisa mendengar suara saya? William Aditya. Halo, gimana? Nah, tampaknya Mas Agus suaranya bisa kita dengar, tetapi para narasumber saya pagi hari ini belum bisa mendengar apa yang kemudian saya sampaikan dari studio. Saya masih mencoba atau saya tetap berbicara pada saat ini agar kemudian jika sewaktu-waktu bisa mendengarkan suara saya, para narasumber ini bisa langsung ngobrol begitu. Itu harapan saya. Sekali lagi kami sedang akan membicarakan, Mas Agus, sudah bisa mendengar suara saya? Atau Mas Adi Prayitno? Ya udah, kita menggunakan audio ini aja, Pak. Mas Agus? Oke. Ya, sekarang saya masih terus berbicara untuk kemudian nanti kalau para narasumber sudah bisa mendengarkan audio atau suara saya dari studio yang tampaknya sedikit ada masalah kepada para narasumber kami pagi hari ini. Nah, ini gambar yang kami tayangkan adalah gambar ketika Bambang Wijayanto dari tim Pemprov DKI Jakarta Selasa sore kemarin datang ke KPK. Begitu mendengar bahwa KPK mendapatkan laporan berkaitan dengan penyelenggaraan Formula E untuk diselidiki, pihak Pemprov DKI Jakarta mengutus Bambang Wijoyanto untuk menyerahkan semua data-data. Ini bagian daripada transparansi Pemprov DKI Jakarta bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dalam persiapan berkaitan dengan penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta nantinya, yang direncanakan akan berlangsung sekitar tahun depan, walaupun sempat diundur karena situasi pandemi COVID-19 pada tahun ini. Saya mencoba lagi kepada Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Dari notebook. Saya dengar Bayu dari notebook. Ya, Mas Adi Prayitno sudah bisa mendengar suara saya? Atau Mas Agus Pambagio? Saya sudah dengar Mas Bayu. Ya, HP. Mas Adi? Bayu dengar. Dengar. Oh, Mas Adi Oke. sudah mendengar. Mas Agus sudah mendengar Saya suara sudah saya? dengar. Saya dengar. Lewat HP ya Mas ya. Oke. Ya. Ya. Kemudian William sudah bisa mendengar suara saya juga? Sudah. Oh, sudah. Oke. Nah, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Baik Mas Bayu, alhamdulillah. Ya. Saya ke Bro William dulu. Kalau sama William kita manggilnya Bro. Kalau Mas Agus dan Mas Adi kan saya manggilnya Mas ya. Ya, Bro William, jadi izinkan saya memperjelas dulu supaya publik juga tahu. Jadi ini nggak tiba-tiba kan begitu. Jadi pada waktu itu Pemprov DKI Jakarta sudah meminta dana dari peminjaman dana dari Bank DKI itu untuk komitmen fee. Itu DPRD DKI Jakarta tahu dan mengizinkan, begitu? William? Ya, jadi proses pencairan komitmen fee itu dilakukan
dan kita sudah memberikan catatan waktu itu Hmm. dari fraksi PSI pada tahun 2019 itu agar tidak melaksanakan Formula E sehingga tidak perlu melakukan pembayaran apapun, baik itu komitmen fee atau biaya-biaya pelaksanaan yang lain. Dan akhir-akhir ini kan baru juga diketahui bahwa bahkan ada upaya, bahkan sudah dilakukan hutang kepada Bank DKI sebanyak 180 miliar. Ya. Kan pada waktu itu normalisasi sungai untuk pembebasan lahan saja dibatalkan dan beberapa rehab sekolah dibatalkan. Nah, Formula E ini memang tampaknya memang sangat-sangat diprioritaskan oleh Pak Gubernur pada waktu itu, bahkan sampai meminjam uang ke Bank DKI. Ya, oke. William, Anda kan ada di sana dan terus berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta ya dari berbagai pihak begitu. Apa sih yang membuat kami nih rakyat DKI Jakarta begitu atau publik secara keseluruhannya melihat seperti kepingin betul Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan Formula E. Bahkan ya kalau Anda tadi juga mengatakan ya betul kita pernah juga mengikuti bahwa normalisasi sungai untuk pencegahan bencana banjir pun ditunda begitu. Tapi ini harus jalan terus. Kenapa sih Will? Apa sih yang membuat ini begitu harus? Ada siapa di belakangnya atau apa yang diharapkan? Apa ini pasti nanti akan benar-benar menguntungkan ya pemasukannya dan lain-lain? Itu ada hitung-hitungannya, Will? Jadi pada prinsipnya kami mengikuti bahwa jika misalnya anggaran ini, segala kebijakan ini bisa dipertanggungjawabkan anggarannya, maka pada prinsipnya kami baik-baik saja. Padahal tapi pada konteks ini Formula E banyak sekali kejanggalan dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, misalnya waktu itu kita ketahui bahwa tiba-tiba ketika swasta masuk ingin membiayai, tiba-tiba biayanya turun drastis dibandingkan ketika kita waktu itu ingin memakai APBD dari 1 triliun menjadi ratusan miliar. Lalu sampai sekarang Pemprov DKI Jakarta juga belum bisa menyerahkan studi kelayakannya yang harusnya dilakukan revisi karena pemerintahan BPK. Dan sampai hari ini pun kita tidak bisa melihat perhitungan dari multiplier efek ekonomi yang dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi pada hari ini sifatnya itu hanya narasi. Tidak ada hitung-hitungan yang pasti bagaimana Formula E ini dapat menguntungkan dan membawa manfaat kepada masyarakat Jakarta. Nah, barulah sampai kita ingin menyampaikan ini harus dilakukan interpelasi agar semuanya jelas. Tetapi karena proses politiknya mandek di DPRD DKI sampai sekarang, gitu ya, kita melihat sekarang malah dilaporkan ke KPK. Oke, nanti kita kembali lagi ya ke Anda, William. Mas Agus, kalau dari sisi kebijakan publik begitu, kita tidak apa sih yang sebetulnya menurut Anda, saya yakin juga banyak berkomunikasi berkaitan dengan Formula E ini, kemudian sebagai sebuah kebijakan publik jadi banyak pro dan kontranya begitu, lebih banyak kontranya sih jadinya gitu. Mungkin tetap ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari kalau Formula ini tetap berjalan, saya meyakini itu sih gitu. Tapi bagaimana Anda melihat dari sisi ini, wajar nggak jadinya kemudian kita nih publik begitu jadi bertanya-tanya, kenapa sih mesti harus ada, sementara banyak catatan-catatan yang sudah diberikan, seperti juga dari fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta tadi, Mas Agus. Ya begini, ini suatu program atau proyek ini kan selalu harus ada FS-nya. Ya kan, kalau FS-nya itulah yang harus dibuat oleh Pemprov, kemudian dibahas dengan semua instansi terkait termasuk DPRD. Jadi tidak hanya narasi tadi disampaikan, tapi memang harus lengkap. Untung ruginya apa? Karena ini bisnis. Sekali lagi, model kayak MotoGP, Formula One, Formula ini it's a business. Artinya apa? Di situ ada komitmen-komitmen bisnis yang harus dipenuhi. Untuk melobi supaya mau ada di Jakarta, itu pun perlu uang. Bukan as a komitmen yang memang resmi dikeluarkan oleh
via atau oleh siapalah penyelenggara Formula E. Ya. Ya, ini bisnis panas yang memang kalau dilakukan dan dibuat dengan baik itu sangat menguntungkan. Kita lihat saja F1 di mana-mana, MotoGP dan seterusnya. Jadi FS ini menjadi penting. Era sekarang ini memang era memasukkan proyek tanpa FS, itu sudah kita tahu semua. Nah, itu kelemahannya ketika itu sudah berjalan, cepat memang dilakukan, tetapi setelah berjalan itu bermasalah dan bisa-bisa mangkrak. Nah, dari sisi kebijakannya, ikuti saja peraturan perundang-undangan yang ada. Ya tentu waktu mengajukan proposal harus ada FS lengkap, termasuk teknis dan finansial. Misalnya diadakan kenapa di ring 1. Ring 1 itu daerah kritis yang tidak boleh digunakan apa-apa, apalagi kerumunan, kecuali ada izin semua sesuai dengan termasuk BIN, BAIS, dan sebagainya. Kan itu ring 1. Nah, kenapa di situ? Ya kan, kenapa tidak bisa disentuh? Oh, itu bukan DKI. Ya, tetapi kan bisa dipinjam. Misalnya gitu. Atau kalau mau di jalan, ya jangan di ring 1 lah. Di mana? Mau terserah di mana tempatnya pilih. Itu kan harus dengan kajian teknis. Ya. FS maksudnya visibility studies. Ya, hitung-hitungannya lah, kita begitu gampangnya. Ya, semua teknis, finansial, dan sosial, dan semuanya ada di situ. Ya, Anda juga belum, saya tahu Anda suka dapat bocoran-bocoran, Anda juga belum pernah. Saya sudah lama cari, tapi belum pernah dapat. Oh, oke. Jadi saya ragu apakah itu ada. Oke, nah hal semacam inilah yang kemudian membuat kita jadi berpikir bercabang-cabang kita mikirnya ada apa begitu. Oke, kenapa Mas Adi saya undang pagi ini karena analisa politiknya nih. Apakah ini berkaitan dengan, ya jujur aja ini kalau kita ngobrol di warung kopi, balap Formula E, orang langsung berpikir, iyalah, jujur aja nih kan obrolan warung kopinya kan bilang, ya Pak Anies mau maju nih 2024. Ini kan jadi highlight, jadi sorotan, kira-kira seperti itu. Tapi, toh tinggal sedikit lagi juga. Kalau kemarin dilakukannya masih berapa tahun gitu. Sebentar lagi Pak Anies harus demisioner juga untuk jadi gubernur menuju ke 2024. Ini akan tetap berkontribusi positif bagi sosok Anies Baswedan sendiri untuk 2024 atau Anda melihat yang lain? Mas Adi? Kalau saya melihat Mas Bayu bahwa Anies ini tidak mau melulu dibully dan disebut hanya sebatas gubernur kata-kata. Pandai beretorika dan membangun narasi tapi minim kinerja. Makanya kemudian Anies sepertinya ingin show off ke publik terkait dengan beberapa kebijakan politiknya yang dianggap itu sebagai sebuah andalan. Misalnya soal DP rumah 0%. Itu andalan betul sesuai dengan visi misi politiknya waktu kampanye di Pilkada 2017 yang lalu. Begitupun dengan Formula E. Anies ingin menunjukkan kepada publik bahwa Jakarta sebagai sentrum ibu kota di Indonesia itu tidak hanya bicara lokal, tapi konteksnya sudah internasional. Itu yang sebenarnya ingin dipamerkan kepada publik oleh Anies dengan berbagai manuver tentu saja yang belakangan menuai begitu banyak polemik. Cuman kan sekali lagi andalan Anies ini kan berurusan dengan KPK jadinya. Yang soal DP rumah 0% sudah ada tersangka yang sudah ditetapkan dengan jumlah kerugian. Formula E saat ini meski sebatas baru minta keterangan misalnya dari pihak-pihak terkait, tentu publik juga menilai ada indikasi-indikasi yang cukup potensial terjadi penyimpangan. Intinya apa? Kalau diringkus secara sederhana, saya membaca soal Formula E itu satu pesan politik yang sebenarnya ingin ditunjukkan bahwa Anies bisa meninggalkan legasi politik yang juga bagus. Anies bisa naik kelas menjadi salah satu kandidat yang kemudian juga layak untuk diproyeksikan untuk 2024. Kalau Anies sukses, maka dia bisa jualan kemana-mana. Jualan politik, success story, dan seterusnya. Tapi Mas Bayu, sebaliknya. Kalau Anies gagal dengan Formula E, disitulah kemudian Anies tanpa diturunkan sekalipun dalam tanda kutip, tentu elektabilitasnya akan terjun bebas. Kan begitu yang dibayangkan oleh orang. Jadi secara tidak langsung, Formula E ini adalah semacam perjudian yang cukup panas. Kalau memang menguntungkan, kemudian melahirkan keuntungan yang cukup besar gitu ya. Banyak investor datang, kemudian hotel-hotel di seluruh Jakarta itu penuh, tentu akan mendapatkan apresiasi yang cukup baik. Tapi sebaliknya, kalau Formula E justru kisruh, banyak protes, banyak yang demo, ada KPK di dalamnya, penyelenggaraannya juga aur-auran, maka disitulah kemudian Anies tidak akan bisa jualan apapun. Itu secara politik yang saya baca ya dari jauh. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kenapa ini kisruh?
bukan hanya soal PSI dan PDIP yang interpelasi sih menurut saya. Tapi karena memang banyak kebijakan-kebijakan yang seakan-akan menurut orang awam sekalipun itu agak sedikit berubah-berubah. Misalnya soal komitmen fee yang 1, triliun kok tiba-tiba jadi 560 M. Itu kan pertanyaan standar orang. Kok begitu sih modelnya? Kemudian dulu misalnya soal anggaran Formula E yang murni dari APBD kok belakangan juga investasi dari luar juga boleh. Dari sponsor boleh, swasta boleh. Pertanyaan sederhana. Kemudian misalnya soal tempat yang awalnya di Monas, sudah begitu banyak uang yang digelontorkan, pembabatan pohon di mana-mana, kok itu mau dipindahkan misalnya ke Pulau Reklamasi. Satu janji politik yang dulu sempat diungkapkan oleh Anies, kok malah dijadikan sebagai tempat yang menjadi polemik saat ini. Ini yang kemudian membuat kegaduhan, keliaran, terjadi blok kanan, blok kiri yang setuju dan menolak Anies yang sampai sekarang tidak selesai ya. Oke, dimengerti. Tapi mumpung ada, kita mulai mengerti kemungkinan atau analisa Anda bisa sampai ke sana sebagai wawasan kita saja begitu. Karena belum ada pihak Pemprov yang juga bersedia untuk ikut ngobrol sama kita pagi hari ini. Sedikit lagi ke Mas Adi dan nanti saya lempar ke William. Publik juga kemudian jadi menganggapnya begini Mas Adi. Ini pasti yang bersuara kontra itu PDI Perjuangan dan pasti PSI, fraksi di DPRD DKI Jakarta sejak awal Formula E begitu. Karena dalam tanda petik nih, kalau kita melihat peta politiknya memang selalu berseberangan nih PSI begitu. Saya yakin nanti PSI punya alasan-alasannya. PDI Perjuangan bisa jadi kita melihatnya konteks 2024 Anies Baswedan ini kan juga raja survei gitu, muncul terus survei siapapun pasti ada nama itu begitu, berkaitan dengan kader-kader dari PD Perjuangan. Nah ini nih pasti jadi diserang terus, Formula E menjadi salah satunya. Pun begitu, interpelasi gagal. Ketika ada catatan dari PSI, dari PD Perjuangan, pinjam dana komitmen fee dari Bank DKI, gol juga gitu. Itu kan jadi pertanyaan ya buat kita. Dari sisi politis ini, mengapa ini ada 1-2 skrup untuk Formula E yang tetap bisa berjalan begitu di dalam situasi politiknya di Pemprov DKI termasuk dengan DPRD. Mas Adi, kenapa tuh? Ya kalau saya sih membacanya dua hal soal Formula E, dari yang sifatnya substantif dan yang politis. Kalau yang substantif saya kira perdebatannya nggak selesai. Mazhab PSI dan PDIP itu tentu berbeda dengan mazhab 7 partai yang menolak soal interpelasi misalnya. Ya. Jadi secanggih apapun ini argumen mazhab yang 2024 soalnya begitu ya. Betul. Yang Anies itu ya personifikasi ataupun residu Pilpres kita yang nggak selesai sebenarnya 2019 yang lalu. Jadi narasi itu kuat-kuatan aja Mas Bayu. Tapi narasi itu kemudian tidak penting ketika pada akhirnya di voting kuat-kuatan dukungan fraksi di DPRD Jakarta. Akhirnya yang pro interpelasi misalnya hanya PSI dan PDIP, tapi selebihnya itu menolak. Itu kan sudah kuat-kuatan politik. Ini semacam hukum rimba. Jadi yang substansi sudah dihilangkan. Perdebatan-perdebatan itu sudah dianggap tidak terlampau penting. Yang paling penting adalah supaya soal interpelasi ini tidak disidang paripurnakan dan disetujui oleh mayoritas misalnya para politisi di kebun sirih. Kan itu yang sebenarnya. Soal apakah ini rugi, soal apakah untung, soal studi kelayakan ataupun tidak sudah ada ataupun tidak. Publik sudah tutup mata. Ini kuat-kuatan Formula E siapa yang paling kuat. Nah, itu saja sekarang ceritanya ke depan itu, Mas. Iya, oke. Bung William, Anda ada komentar mengenai apa analisa saya mewakili publik begitu? Ini kalau Formula E, PSI pasti kontra karena situasinya begitu, atau memang data-data yang Anda sampaikan itu memang valid. Jadi Mas Agus tadi bilang feasibility studies-nya hitung-hitungannya belum atau apa dan segala macam. Tapi pertanyaan saya adalah kalau iya itu semua valid begitu, kok ini bisa semacam pelan tapi pasti berjalan terus sih prosesnya. Bung William, apa yang terjadi itu di dalam? Ya, suka atau tidak, dukungan politik kepada Pak Gubernur itu cukup kuat. Dukungan politik cukup kuat sehingga segala kebijakan itu butuh dukungan politik. Jadi jika dukungan politiknya kuat pasti akan tadi yang Mas bilang bahwa ada skrup-skrup yang bisa terus berjalan. Tapi kita sebagai pengawas dan mitra yang sejajar dengan
Pemprov DKI Jakarta dengan Ya. gubernur, fungsi pengawasan itu jangan sampai hilang. Makanya waktu itu kita mengajukan interpelasi untuk memperjelas segala yang tidak jelas ini terkait dengan Formula E. Dan kalau memang ingin dicap bahwa ini adalah suatu manuver politik, ternyata kan tidak juga. Kenapa? Karena sekarang proses penegakan hukum kan sedang berjalan di KPK dengan adanya proses penyelidikan. Ya. Jadi kalau dicap ini adalah suatu tindakan yang berbasis semata-mata motif politik, itu juga tidak bisa dibenarkan. Karena apa yang kami sajikan, apa yang kami katakan, dan apa yang dilakukan KPK sekarang, itu menunjukkan bahwa apa yang kami niatkan untuk melakukan interpelasi itu semakin urgent untuk dilakukan sebenarnya. Oke, ya dimengerti, Bung William. Nah, saya ingin ke Mas Agus setelah ini berkaitan dengan kalau begitu, tarik menarik dari sisi politis kita sudah dengar bagaimana kemudian ini menjadi semacam mercusuar bagi Pemprov DKI Jakarta dan juga bagi Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI untuk meninggalkan legacy gitu. Tapi apa iya kemudian ini harus dilakukan kalau ternyata saya menyebutnya apa ya? Dihitung-hitung apakah manfaatnya lebih banyak dibanding moderatnya gitu. Nah, hal semacam inilah yang ingin saya tanyakan ke Mas Agus. Tapi nanti dijawabnya Mas Agus, kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali dan mendengarkan komentar Anda mengenai hal ini. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.